Halo sahabat SCTV, salam ruang mahasiswa. Episode kali ini, Ruang Mahasiswa akan menghadirkan sebuah tayangan mengenai kegiatan yang dimotori oleh mahasiswa program studi Teknik Kimia. Kegiatan tersebut akan berlangsung di dalam laboratorium program studi kimia. Laboratorium merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Dan fungsi laboratorium sebagai sarana belajar bagi para mahasiswa, dosen, aktivis, dan peneliti untuk memahami segala ilmu pengetahuan yang masih bersifat abstrak, sehingga menjadi sesuatu yang bersifat konkret dan nyata. Dan kali ini Ruang Mahasiswa akan melakukan praktikum pembuatan sintesis bioetanol menggunakan bahan limbah kulit nanas dengan teknik distilasi. Windy Junior dan juga Ulfa Sari adalah dua mahasiswa program studi Teknik Kimia yang terpilih memberikan praktikum kepada sahabat SCTV. Sebelum kita memulai praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu bioetanol dan teknik distilasi. Bioetanol pada dasarnya adalah etanol atau senyawa alkohol yang diperoleh melalui proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Bioetanol atau bahan bakar etanol adalah etanol dengan jenis yang sama dengan yang ditemukan pada minuman beralkohol dengan penggunaan sebagai bahan bakar. Dalam praktikum kali ini, kita akan melakukan dengan metode atau teknik distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan suatu campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih dan tekanan uap yang cukup signifikan. Di dalam menara tabung distilasi terjadi proses penguapan dan pengembunan yang berulang-ulang melalui pertukaran panas yang terjadi pada kondenser, reboiler, dan kontak uap cair sepanjang menara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SCTV, Salam Ruang Mahasiswa. Perkenalkan, saya Windy Junior dan rekan saya Ulfa Sari. Kami dari Prodi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang. Hari ini kami akan praktikum mengenai sintesis bioetanol menggunakan limbah kulit nanas. Dalam pembuatan bioetanol, kami membutuhkan alat dan bahan. Untuk alat akan dijelaskan oleh rekan saya Ulfa. Alatnya ada blender. Fungsinya blender untuk menghaluskan sampel. Ada hot plate. Hot plate berfungsi untuk memanaskan. Ada panci. Ada refraktometer. Ada neraca analitik berfungsi untuk menimbang sampel. Ada kaca arloji. Ada corong. Ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu. Ada pipet tetes. Ada batang pengaduk, gelas ukur, gelas kimia, penyaring, labu ukur, dan set alat destilasi. Set alat destilasi terdiri dari heating mantle, labu destilasi, kondensor, tiang statif, klem, dan wadah penampung destilat. Untuk bahannya, kami
memerlukan limbah kulit nanas, Aquades, HCl 0,1N sebanyak 100 ml, ragi, dan air. Windy dan Ulfa akan menemani kita dalam praktikum pembuatan bioetanol menggunakan bahan dari limbah kulit nanas dengan teknik distilasi. Sahabat SJTV, jangan kemana-mana ya. Salam ruang mahasiswa. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya, jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat. Langsung saja kita mulai praktikumnya. Langkah pertama, kita bersihkan limbah kulit nanas dari bonggol serta daunnya. Setelah limbah kulit nanas dibersihkan, maka langsung dicuci. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui teknik pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan titik didih, serta mengetahui apakah limbah kulit nanas dapat dijadikan sebagai salah satu bahan bakar alternatif. Setelah dicuci, limbah kulit nanas dilakukan penimbangan sebesar 300 gram. Indonesia menjadi negara keempat dengan jumlah produksi nanas terbesar di dunia. Bayangkan berapa banyak limbah kulit nanas yang dihasilkan. Oleh karena itu, kami menggunakan limbah kulit nanas sebagai bahan baku utama. Setelah 300 gram, maka sampel akan kami masukkan ke dalam blender untuk proses penghalusan. Prinsip kerja pada praktikum ini dibagi menjadi 3. Pertama, proses hidrolisa dengan katalis larutan asam yang berfungsi sebagai katalisator. Kedua, proses fermentasi merupakan proses biokimia di mana terjadi perubahan atau reaksi-reaksi kimia dengan pertolongan jasa trenik yang akan mengubah glukosa menjadi etanol. Dan terakhir, proses destilasi memiliki prinsip pemisahan komponen berdasarkan perbedaan titik didih. Setelah itu, kami masukkan air sebesar 300 ml. Setelah itu, kami haluskan sampai halus. Setelah sampel
halus, kami akan melakukan proses penyaringan menggunakan saringan kain. Setelah itu, kami lakukan proses penyaringan untuk mengambil saringnya. Setelah diambil saringnya, kita akan melakukan uji kadar glukosa menggunakan alat refraktometer. Pengecekan kadar glukosa ini berkisar antara 4,8 sampai 5 Brix. Hasil yang didapat sebesar 4,8 Brix. Setelah itu, kami akan melakukan pemasakan terhadap sari kulit nanas untuk memekatkan kadar glukosa. Kita masukkan sampel ke dalam panci atau wadah. Kemudian kita nyalakan api sebesar 100 derajat Celcius. Setelah sari kulit nanas dituang, lalu kami nyalakan kompor sebesar 100 derajat Celcius, proses pemasakan selama 30 menit. Setelah sampel didinginkan, kita akan menguji kadar glukosa kembali. Apakah kadar glukosa yang setelah pemasakan lebih tinggi dari sebelum pemasakan. Ini akan kami netralisir terlebih dahulu refraktometernya. Untuk netralisirnya kami menggunakan air. Cukup 2 tetes, kemudian ditutup. Kemudian sampel diuji kadar glukosanya. Setelah diuji, sampel memiliki kadar glukosa yang lebih tinggi dari sebelum pemasakan sebesar 6,8 Brix. Setelah itu, kami akan tambahkan ragi yang telah ditumbuk sebanyak 5 gram sebagai proses fermentasi. Kemudian ragi diaduk hingga larut. Setelah larut, maka akan kami tutup dengan plastik wrap.
dan didiamkan selama 72 jam di suhu ruang. Tujuan dari fermentasi yang kami lakukan ini adalah untuk memecah kadar glukosa menjadi etanol dan air. Kebetulan saya sudah memiliki sampel atau campuran yang telah didiamkan selama 72 jam. Bisa dilihat perbandingannya, sudah mulai terlihat jamur-jamur yang ada di sampel campuran ini. Setelah campuran didiamkan selama 72 jam, maka akan kami lakukan proses distilasi. Sebelumnya, kami akan merangkai dulu alat destilasinya. Kita masukkan sampelnya. Kita tutup. Kita nyalakan kondensornya atau pendingin. Kemudian kita panaskan selama 2 jam dengan suhu 72 derajat Celcius. Proses destilasi ini memiliki prinsip untuk pemisahan cairan berdasarkan perbedaan titik didih. Untuk alkohol ini, titik didihnya adalah 70 derajat Celcius. Pada proses destilasi ini, kami mengambil destilasi pertama dan destilasi kedua, atau destilasi bertingkat. Destilasi pertama menggunakan 100 derajat Celcius dengan waktu destilasi selama 2 jam. Untuk destilasi kedua, kita menggunakan suhu 70 derajat Celcius dengan waktu 1,5 jam atau 90 menit. Dan kami telah memiliki sampel yang sudah didestilasi bertingkat atau destilasi kedua. Kami akan menguji kadar etanol dengan refraktometer. Pertama-tama, refraktometer yang tadi digunakan dinetralisir terlebih dahulu untuk mencapai angka 0. Bersihkan.
Kemudian kita masukkan sampel. Hasil yang didapat dari uji refraktometer ini, bioetanol memiliki persentase sebanyak 43%. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SJTV, salam ruang mahasiswa. Setelah kami saya dan rekan saya melakukan praktikum bioetanol dari kulit nanas, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari pembuatan bioetanol. Manfaat bioetanol selain sebagai bahan bakar alternatif, juga digunakan sebagai campuran minuman, kemudian sebagai farmasi atau pelarut, kemudian untuk sintesis, dan larutan 70% digunakan sebagai antiseptik. Untuk bioetanol, selain memakai bahan baku kulit nanas atau limbah, bisa juga digunakan dengan memakai kulit lain, seperti kulit pisang dan yang lain sebagainya. Hanya saja harus dilihat dari kadar glukosanya sendiri. Kenapa kita memakai bioetanol dengan kulit nanas, limbah kulit nanas ini? Karena kulit nanas sendiri itu memiliki persentase karbohidrat yang lumayan tinggi dibanding dengan kulit yang lainnya. Klasifikasinya sendiri yaitu dengan kadar kulit nanas ya, kulit buah yang lain seperti misalnya kulit pisang atau kulit manggis bisa saja, tetapi harus diuji tingkat mana sih yang glukosanya paling tinggi gitu. Untuk melakukan praktikum ini, teman-teman bisa menghubungi Kaprodi dan yang lain sebagainya sesuai dengan prosedur. Dan untuk penelitian sendiri, saya harapkan teman-teman bisa lebih menambah variasi lain lagi seperti variasi masanya, kemudian variasi dari berat raginya atau variasi dari waktunya, dan sedetail mungkin untuk dari masa sampel yang dibutuhkan. Hal-hal yang khusus untuk diperhatikan untuk teman-teman yang baru mau mulai mencoba penelitian seperti saya ini. Pertama itu dilihat dari kualitas buah nanasnya. Untuk buah nanas sendiri, untuk penelitian kami, karena mengambil alkohol dari kadar glukosa, jadi glukosanya itu dipecah, itu kami menggunakan nanas madu. Untuk saran kami juga, ketika melakukan penimbangan berat, atau penimbangan berat itu kan banyak ya, jadi ada penimbangan massa si kulit nanasnya,
kemudian ada penimbangan si raginya, kemudian pengukuran dari air dan yang lain sebagainya itu harus tepat. Jadi hasil yang kita mau itu kita bisa dapatkan. Indonesia sendiri merupakan negara keempat terbesar penghasil buah nanas. Bisa dibayangkan berapa banyak limbah yang dihasilkan dari buah nanas tersebut. Maka dari itu kami memilih limbah kulit nanas sebagai bahan bakar alternatif. Kegiatan dalam pembuatan bioetanol menggunakan limbah kulit nanas ini sangat bermanfaat. Selain menambah wawasan, mungkin di masa depan bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Ruang Mahasiswa, episode kali ini memberikan kita banyak informasi terkait metode-metode dan bahan-bahan kimia di Laboratorium Kimia Universitas Pamulang. Semoga hari-hari kalian tetap bahagia, dan salam sehat untuk kita semua. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita thalassemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita thalassemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita thalassemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita thalassemia saat ini. Thalassemia terbagi menjadi 2, thalassemia mayor dan thalassemia minor. Thalassemia mayor adalah orang yang menderita penyakit thalassemia, sedangkan thalassemia minor hanya sebagai pembawa gen thalassemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan thalassemia. Secara fisik, pembawa thalassemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Thalassemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa thalassemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa thalassemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Thalassemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama thalassemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak thalassemia mayor. Jika thalassemia mayor menikah dengan pembawa thalassemia, maka akan melahirkan 50% anak thalassemia mayor. Jika sesama pembawa thalassemia